Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2233. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Nah, mungkin dia tidak terkejut dengan ini. Benda ini sangat luar biasa. Ini jelas bukan harta paling berharga dari tingkat Kaisar Dewa. Tanpa menggunakan mutiara Kaisar Abadi, aku khawatir benda ini tidak akan mampu menahan senjata ilahi ini sama sekali. Camilla memikirkan bahwa harta ini memiliki tingkatan yang begitu tinggi dan juga begitu luar biasa. Seketika sedikit keserakahan pun muncul di mata Camilla. Mutiara Kaisar Abadinya ini itu adalah harta paling berharga dari klan kekaisaran abadinya, dan dia juga hanya bisa meminjamnya kali ini. Namun jika ia bisa mendapatkan harta karun di tangan Kincen itu, maka itu akan menjadi piala eksklusifnya dan menjadi harta karun miliknya yang unik, dan godaan ini sungguh luar biasa. Harta ini pasti akan menjadi milikku, kata Camilla. Dia meraung dalam hatinya dan lalu mengangkat tangannya melemparkan pilar batu sederhana. Nampak itu adalah sebuah pilar batu bernama pilar surgawi abadi. Terlihat batu ini diukir dengan dewa totem aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan begitu muncul di kehampaan itu mekar dengan cahaya ilahi yang begitu menakutkan dan tiba-tiba menekan dunia, lalu menjadi inti dari seluruh formasi yang dibentuk oleh 6 klon Camilla yang tersisa. Itu menjadi lebih kuat lagi dan ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan menekan, dan perpaduan mutiara Kaisar Abadi membuat penindasan waktu, ruang, materi, takdir, dan banyak jalan dao lainnya di dunia maya menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, Kaisar Dewa Nona Huaji dan yang lainnya merasa bahwa dunia di sekitarnya benar-benar tertekan, dan setiap gerakan yang mereka lakukan menjadi sangat sulit. Ini semacam harta rahasia klan kekaisaran mayat hidup, kata Kaisar Dewa Nona Huaji. Dia mendongak dan diam-diam terkejut. Warisan klan kekaisaran mayat hidup abadi memang sangat dalam harta rahasianya, namun dari sini itu juga dapat dilihat bahwa pedang ilahi Excalibur di tangan Kincen sangatlah menakutkan. Saya ingin tahu apakah Tuan Qin masih memiliki cara untuk bisa memecahkannya, kata Kaisar Dewa Nona Huaji. Dia memandang Kincen dengan cemas. Setelah Camilla mengeluarkan kedua harta karun besar tersebut, Kaisar Dewa Nona Huaji sudah sedikit menjadi khawatir karena dia merasa bahwa meskipun dia mengambil tindakan, dirinya tidak akan mampu mengalahkan Camilla yang memiliki dua harta karun rahasia, karena Camilla sudah berada dalam keadaan posisi yang tak terkalahkan dan kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Saat ini nenek moyang klan Komodo juga menyaksikan adegan ini. Meskipun kekuatan saudara Qin luar biasa, tapi warisan Kaisar mayat hidup abadi itu terlalu mendalam dan harta karunnya tidak ada habisnya. Saudara Qin menghancurkan salah satu klonnya sebelumnya, dan pihak lain segera menggunakan harta karun rahasia lainnya dan kartu truk lainnya seperti itu. Bagaimana bisa seorang kaisar dewa biasa memunculkan semua harta karun itu? Jadi dirinya merasa khawatir. Nah, sekarang apakah kamu masih punya sarana? Kata Camilla, matanya dingin. Jika kamu tidak punya sarana apapun, maka aku akan menangkapmu hari ini dan membawamu kembali ke klan kekaisaran mayat hidup abadiku dan menyerahkanmu kepada leluhurku untuk diinterogasi secara langsung, kata Camilla. Apa? Leluhur kekaisaran mayat hidup abadi? Apakah kalian semua mendengarkannya? Jadi perjalanan Camilla ke sini adalah perintah dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Mengatakan ini, semua orang yang memperhatikan hal itu pun menjadi terkejut, seolah-olah gelombang besar telah bergulir di hati mereka. Leluhur atau nenek moyang klan kekaisaran mayat hidup abadi itu adalah sosok yang sangat besar di alam semesta. Dia seperti keberadaan naga ilahi, tidak akan pernah terlihat.
penampilan keberadaan seperti itu sudah cukup untuk bisa menghancurkan sebuah klan besar dan menjadi bagian dari masa lalu masa lampau sungai sejarah yang panjang. Namun masalahnya, apakah Camilla ini hanya menggertak atau apakah ini adalah benar? Hati Kaisar Dewa Nona Huaji juga saat ini merasa tenggelam, merasakan tekanan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Jika leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi benar-benar memperhatikan Qingchen, maka dengan kekuatan dan status klan surgawinya, dirinya tidak akan bisa menghentikannya. Leluhur klan Kekaisaran Mayat Hidup Abadi, oh, apakah dia sangat agung? Kata Qingchen. Mata Qingchen dingin. Aku berdiri sendiri sepanjang hidupku, aku nakal olehku dan takdirku itu terserah padaku. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menghakimiku? Kata Qingchen. Apakah kamu pikir kamu bisa menjaga kesombonganmu? Seperti ini, beraninya kamu tidak menghormati leluhurku. Nah, kamu sangat sombong, kata Camilla. Dia berteriak dengan marah. Matanya sangat dingin dan kemudian, boom, mutiara Kaisar Abadi dan pilar surgawi abadi langsung meletus dengan aura menakutkan. Pada saat yang bersamaan, dikombinasikan dengan 6 klon jalurnya, itu semua langsung meledak, duar, keluar dari sangkar dan lalu menyerang menuju ke arah Qingchen. Aku baru saja menghancurkan salah satu klonmu. Kali ini aku akan menghancurkan seluruh tubuh fisikmu untuk melihat betapa sombongnya kamu, dewa kecil. Kata Qingchen. Dia berteriak dalam hati dan tiba-tiba merangsang kekuatan laut mati yang tak ada habisnya dari dalam tubuhnya dan ledakan. Kekuatan laut mati melonjak dan bergabung ke dalam pedang ilahi Excalibur. Dalam sekejap niat membunuh yang mengerikan meletus pada pedang ilahi Excalibur. Pedang ilahi Excalibur itu benar-benar berubah menjadi sedikit warna berdarah. Apa? Nenek moyang klan Komodo dan pemimpin kerajaan Yong melihat perubahan warna pada pedang ilahi Excalibur dari kejauhan dan mereka langsung merasakan depresi yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Aura hitam kemerahan berdarah yang sangat menakutkan. Aura pedang ini menjadi lebih kuat lagi. Potong, pedang ilahi Excalibur sekali lagi melintasi kehampaan laut kosmik dan boom. Kali ini segala sesuatu yang dilewati oleh pedang ilahi Excalibur terkoyak. Dan waktu ruang jalan termasuk formasi yang dibentuk oleh pilar abadi semuanya ditembus oleh pedang ilahi Excalibur dengan niat membunuh yang begitu mengerikan dan tiba-tiba itu melewati kehampaan dan sampai di depan. Di mata Camilla yang ketakutan, duar, duar, duar. Dalam sekejap itu seperti menusuk manisan. Pedang Excalibur menebas dengan cepat. 3 klon Camilla dimusnahkan dan jiwa mereka tersebar. Tidak, bagaimana ini mungkin? Formasi kematian berdarahku, hentikan. Kata Camilla. Dia tampak ngeri. Dia benar-benar panik dan dia buru-buru mengaktifkan formasi terkuatnya untuk menghentikannya. Ketika dia datang ke runtuhan para dewa, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan dirinya dalam situasi yang memalukan dan boom. Sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Sinar cahaya berdarah yang tak berujung itu berubah menjadi dunia berdarah. Tentu saja ada aturan operasi untuk menekan semua kekuatan lainnya. Itu menekan Camilla, berusaha sekuat tenaga, mencoba menekan pedang ilahi Excalibur yang kuat, dan boom. Tapi pedang ilahi Excalibur yang berdarah nampak menerobos formasi Camilla, dan formasi itu tidak mampu menghentikannya sama sekali. Tidak. Camilla merasa ngeri dan dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan pedang ilahi Excalibur. Tapi sayang itu tidak berhasil. Pedang ilahi Excalibur nampak menyala dan segera menembus ke titik lemah formasi dan itu langsung menembus kekuatan ruang angkasa dan satu demi satu itu melewatinya lalu menabrak 3 klon Camilla yang lainnya yang tersembunyi di bagian terdalam formasi. Dan duar. Seketika 3 klon itu dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan formasi kematian berdarah pun tidak dapat menahannya.
Ini adalah formasi tingkat atas yang terbuat dari peleburan mutiara kaisar abadi dan juga harta pilar surgawi abadi. Pertahanannya seharusnya sangatlah kuat, tapi Camilla menjadi tidak percaya. Formasi kematian darahnya diciptakan dengan menggabungkan dua harta karun surgawi paling tinggi, yaitu mutiara kaisar abadi dan juga pilar surgawi abadi. Dan bahkan itu juga ditambah dengan kekuatan dan sarana khusus milik klan kekaisaran abadi dan juga kekuatan magis darah garis keturunan. Dia menggunakannya untuk membentuk formasi ini. Dan ini bukan tugas yang mudah karena harta rahasia dengan level yang sama tidak akan dapat ditembus sama sekali. Lalu, bisakah dikatakan bahwa pedang ilahi Excalibur berwarna hitam berdarah di tangan Qin itu sebenarnya adalah harta karun yang bahkan lebih menakutkan daripada harta pilar surgawi abadi dan juga mutiara kaisar abadi milik kekaisaran klan abadinya? Tidak, ini tidak mungkin, kata Camilla. Dia sangat ketakutan dan bentuk tubuhnya nampak mundur dengan kasar. Hanya tubuh terakhir yang tersisa. Ketika Qin melihat ini, matanya nampak dingin dan pikirannya tergerak. Hei, menahan penindasan dunia berdarah dan pedang ilahi Excalibur, merobek formasi lagi dan datangi tubuh Camilla. Pilar abadi, blokir. Camilla meraung. Dia merasa ngeri. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memobilisasi pilar surgawi abadi yang paling dekat dengannya untuk memblokir serangan tersebut. Dan duar. Ledakan. Saat berikutnya, pedang ilahi Excalibur menghantam pilar surgawi abadi di depan Camilla dengan keras. Dan duar. Seketika suara retak pun terdengar. Di bawah tatapan ngeri Camilla, sebuah celah kecil nampak terbuka pada harta pilar surgawi abadinya dengan celah yang mencolok yang nampak terlihat. Apa? Camilla menjadi ketakutan setengah mati. Dia ketakutan di dalam hatinya. Camilla saat ini belum pernah berpikir kejadiannya akan menjadi seperti ini. Harta karun macam apa itu? Pilar surgawi abadinya itu adalah harta karun tertinggi dari klan kekaisaran mayat hidup abadinya. Itu adalah harta karun yang telah jatuh ke laut kosmik dan bahkan itu dapat menciptakan semua kekuatan tertinggi yang ada di laut kosmik memperebutkannya. Namun sekarang harta karun seperti itu telah diledakkan dengan sebuah celah. Faktanya saat ini bukan hanya Camilla tetapi semua orang yang hadir pun menjadi sangat kaget. Saat ini harta karun kekaisaran mayat hidup abadi itu benar-benar akan hancur. Dibandingkan dengan latar belakang iblis Qin, orang-orang dari klan kekaisaran mayat hidup abadi ini benar-benar bodoh, kata Molly. Mata Molly nampak dingin dengan sarkasme di sudut mulutnya dan dia terus tenggelam dalam penyerapan. Kemudian ledakan. Aura di tubuh Molly terus-menerus meningkat seperti gunung berapi yang memancar. Pergi. Qin membelah pilar surgawi abadi dengan satu pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengaktifkan pedang ilahi Excalibur lagi dan boom, boom. Pedang ilahi Excalibur langsung berubah menjadi bayangan dan menebas dengan liar kepada pilar surgawi abadi di atasnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, pilar abadi itu terus-menerus dipukul dengan beberapa kali berturut-turut dan seketika retakan di atasnya pun menjadi semakin membesar. Dampak yang mengerikan itu menyebabkan tubuh Camilla mundur dengan keras dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, menyebabkan tubuhnya dengan cepat dimusnahkan dengan keras. Pilar surgawi abadi dipukul beberapa kali itu bergetar hebat dan tertatih-tatih di ambang kehancuran. Tidak baik, kata Camilla. Dia menjadi ketakutan. Di bawah pemboman Qin yang berulang kali, tubuh dewanya terus-menerus dimusnahkan. Dia merasa jika dia terus dimusnahkan seperti ini, maka kemungkinan besar tubuh fisiknya akan dihancurkan oleh hal yang menakutkan ini. Niat membunuh itu akan menghancurkannya dan ketika saatnya tiba hanya jiwanya yang akan tersisa dan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimanapun setengah langkah Kaisar Dewa ini begitu kuat, Camilla saat ini tidak mengerti. Mutiara Kaisar Abadi. Camilla meraung dalam kepanikan. Dia bahkan tidak repot-repot menyerang Qin dan dia buru-buru mengaktifkan garis keturunan darah abadi di tubuhnya. Seketika aura abadi yang menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Dia mendesak mutiara Kaisar Abadi untuk melawan habis-habisan dan duar. Terjadi ledakan.